Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi pada kuliah online statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi analisis regresi linear sederhana. Tapi yang paling inti di sini adalah untuk inferensi dari analisis regresi sendiri ya. Jadi ini model regresi linear sederhana yang sudah kita bahas kemarin di virtual learning saya, video YouTube mengenai analisis regresi. Ini adalah model regresi linear sederhana. Jadi ini variable dependent ya. Variable dependent, variable respon ya, explained ya, variabel ya. Kemudian yang ini independent variable, disebut sebagai independent variable, explanatory variable ya. Kemudian ini interceptnya, B0-nya, kemudian ini errornya, random errornya. Nah ini sama rumusnya, B1 sama B0-nya sama rumus dugaannya. Kemudian ini inferensi ya, untuk memutuskan apakah beta 1 itu signifikan atau tidak ya. Jadi ini hipotesisnya. Ini hipotesisnya. Kemudian ini ragamnya, variannya. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian ini ujinya ya, ini ujinya. Nah, ini simpangan bakunya. Simpangan bakunya. Untuk intervalnya ya, ini intervalnya. Nah, ini pakai ini. Pakai rumus ini. Kemudian dimasukkan T-nya ya, menyatakan ini. Nah, ini kan harus dicari T-nya dulu. Derajat bebasnya sebaran dengan N-2 derajat bebas. Nah, ini T-nya. Maka sehingga intervalnya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian untuk inferensi beta 0 sama, jadi kita pakai rumus beta 0 ya. B0-nya ini rataannya. Kemudian ini variannya. Kemudian ya ini masih variannya ya. Jadi nanti kalau mau cari simpangan bakunya ya di akar kuadratkan ya. Makanya ini akar kuadratnya yaitu S beta 0 ya. Kemudian ini ujinya. Ini ujinya, ini selang kepercayaannya atau intervalnya. Nah, ini uji keliniaran persamaan regresi, yaitu untuk menguji apakah persamaan tersebut sudah linear atau belum ya. Jadi ini ada JKR. Jadi ini sudah tabelnya, tabel ANOVA ya. Jadi ini rumus JKR, kemudian JKG, JKT, KTR itu sama dengan JKR, KTG-nya sama dengan JKG dibagi dengan N-2. Kemudian untuk mencari F-nya yaitu KTR dibagi dengan KTG. Ya, ini dari sini. Oke, ini indeks determinasi R-square-nya, yaitu semakin besar nilai R-square berarti semakin besar keragaman yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Kemudian ini langsung ke contoh ya. Jadi ini ada skor POT, perhatian orang tua, kemudian terhadap prestasi belajar anak. Jadi perhatian orang tua itu dinilai skornya, kemudian dilihat prestasi belajar anaknya.
Kemudian di sini ditanyakan tentukan simpangan baku dari B1 dan beta 0 atau B0. Kemudian tentukan selang kepercayaannya, 95% untuk beta 1, kemudian 90% untuk beta 0. Yang D, dilakukan uji mengenai beta 1 dan beta 1 dengan taraf keberartiannya adalah 5%. Kemudian membuat tabel ANOVA untuk uji linearitas ya, kelinearan model regresi, kemudian menghitung indeks determinasi. Nah, ini kalau dari soal A dan B kan disuruh cari simpangan baku dari beta 1 dan beta 0. Maka kita harus punya informasi, berarti kita harus mencari beta 1 dan beta 0-nya ya. Jadi kita harus mencari xi-nya, y-nya, xi kuadrat, y kuadrat, kemudian xi, y, sehingga nanti kita akan peroleh sigma xi, sigma y, sigma xi kuadrat, sigma y kuadrat, dan sigma xi, y ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumusnya yang sudah ada tadi ya, untuk mencari simpangan baku beta 1 atau B1. Nah, ini tinggal dimasukkan sesuai rumusnya, diperoleh ini. Kemudian kalau cari simpangan baku tinggal di akar kuadratkan ya, sehingga diperoleh 0,06196. Kemudian kita uji. Nah, ini B1 dibagi dengan simpangan baku dari B1, sehingga diperoleh T-nya adalah 17,66. Lalu kita yang B ditanyakan yang B-nya adalah selang kepercayaannya ya, selang kepercayaannya. Nah, ini nanti dilihat di tabel T, jadi saya tidak menjelaskan lagi, nanti dilihat sendiri di tabelnya. Hasilnya adalah 2,306. Dengan demikian nilai T hitungnya itu adalah lebih besar dari T tabelnya ya, T tabelnya, yang berarti tolak H0. Nah, T hitungnya yang mana? T hitungnya tadi yang 17,66 ya. Ini 17,66, T tabelnya 2,306 ya. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, berarti tolak H0. Atau dengan kata lain, ada asosiasi atau ada hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar anak. Di sisi lain, selang kepercayaannya adalah demikian ya. Nanti tinggal masukkan saja ya rumusnya yang ini. Nah, ini B1 dikurangi dengan T tabelnya dikalikan dengan simpangan bakunya ya. Kemudian sama, ini yang sebelah kirinya ya, ini yang sebelah kanannya. Nah, nanti dicari apakah benar hasilnya adalah 1,094, kemudian dikurangi dengan T tabelnya tadi ya, ini sebenarnya 2,306, jadi dibulatkan menjadi 2,31 ya. Kemudian dikali dengan simpangan bakunya, ini SB1 ya. Nah, ini juga SB1-nya. Nah, ini ya, ini. Oke. Nah, B1-nya kan ini. B1-nya
Nanti dicari sendiri ya nanti ya B1 nya itu berapa, pakai rumus yang ini ya. Oh ya ini, nah ini nanti dicari B1 nya dulu. Nah ini B1 ya, 1,094. Nah ini B1, ini T tabelnya ya, kemudian ini B1, sehingga selang intervalnya adalah 0,91, beta 1 nya di antara 0,951 sampai 1,237. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, kita juga duga bahwa rata-rata prestasi belajar siswa akan naik sekitar antara 0,951 sampai 1,237 untuk setiap kenaikan 1 unit skor perhatian orang tua. Nah, ini untuk yang soal yang C. Jadi kalau soal yang C ini kita mencari beta 0-nya ya. Kita mencari beta 0-nya. Nah, ini diperoleh simpangan baku beta 0-nya adalah 3,30192. Kemudian T-nya adalah 4,7227 ya. Tinggal dimasukkan sama dengan tadi ya, apa tuh namanya? Jadi ini beta 0-nya. Kemudian ini S beta 0. Ini beta 0, ini S beta 0. Ini beta tabelnya ya. Jadi ini beta tabelnya. Nanti dicari T 0,95,8 ya, dengan derajat bebasnya 8, yaitu 1,860. Nanti dicari ya. Nah, nanti ini disimpulkan. Perlu diingat lagi bahwa selang kepercayaan ini tidak selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Misalnya dalam hal ini, selang tersebut belum tentu memberikan informasi bahwa prestasi belajar siswa tanpa perhatian orang tua antara 9,45 hingga 24,38 poin. Jadi ini hanya memberikan informasi saja, tapi tidak selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Maksudnya itu sesuai ya dengan kenyataannya ya. Cuman kita hanya menduga saja. Kemudian kita harus mencari, kita menguji linearitas model regresi. Nah, kita harus cari tabel ANOVA-nya. Jadi masih ingat di sini tadi ini adalah JKR, kemudian ini JKG, yang ini JKT. Nah, ini KTR atau JKR itu sama dengan KTR. Ini kan dicari KTR-nya ya. Kemudian di sini adalah KTG. Nah, F ini adalah KTR dibagi dengan KTG. Nah, nanti cari F tabelnya. Berdasarkan tabel ANOVA di atas dapat disimpulkan tolak H0 yang berarti terdapat jumlah ragam yang berarti dalam prestasi belajar siswa yang disebabkan fungsi linear antara prestasi belajar siswa dalam perhatian orang tua. Kemudian ini mencari koefisien determinasi, jadi mencari R2-nya, sehingga diperoleh ini ya, dari rumus R2-nya diperoleh 0,975, yaitu berarti 97,5%. Ya, model regresi dapat menjelaskan 97,5% keragaman dalam data. Oke, kita sudah bahas di sini mengenai inferensi, terutama parameter-parameter dalam analisis regresi linear sederhana. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai uji kelinearitasan suatu model regresi linear sederhana. Di sini Anda diharapkan bisa mencoba. Tadi kalau sudah ada tabel yang belum saya tampilkan, Anda cari, Anda harus berusaha mencari. Nanti kita bahas ketika waktu diskusi ya.
Jadi saya tidak menampilkan di sini, nanti Anda harus cari, kemudian nanti Anda harus mempresentasikan ya dari mana F tabelnya. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.